Pada tahun 1665, Isaac Newton sedang melihat keluar jendelanya. Dia melihat pohon apel yang berdiri tegak di kebunnya. Tiba-tiba, apel yang matang jatuh dari pohon dan jatuh ke tanah. Sementara kebanyakan orang akan menganggap ini sebagai peristiwa biasa, Newton mengikuti lintasannya dengan penuh minat. Apa yang tidak diketahui Isaac muda saat itu adalah bahwa apel ini yang akan menjadi paling terkenal, satu buah dalam sejarah manusia. Sebagai daya tarik alaminya, soal apel jatuh ke tanah memicu momen jenius menuntunnya untuk menciptakan hukum gerak yang merevolusi fisika modern. Newton tidak melakukan percobaan ketika ia menemukan hukum gravitasi. Dia tidak membebani otaknya dengan informasi, mencoba untuk terlebih dahulu mencari tahu. Dia hanya melihat keluar jendelanya karena dia merasa bosan. Tapi semua itu terjadi di abad ke-17. Waktu telah banyak berubah. Sejak saat itu, hari-hari ini kita hampir tidak pernah membiarkan diri kita adil, menatap keluar jendela atau duduk di halaman belakang. Kita tidak pernah berhenti sejenak dan membiarkan pikiran kita berkelana jauh ke dalam wilayah yang belum dijelajahi. Ternyata, menyelam jauh ke dalam pikiran kita sendiri adalah suatu hal yang tidak benar, hal yang tidak ingin dilakukan, karena itu adalah hal yang sangat membosankan. Pastinya, kita akan melakukan apa saja untuk menghilangkan kebosanan. Kita hidup di dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan distraksi. Ada begitu banyak hal yang terjadi, sekaligus mudah terjebak di dalam kondisi overstimulasi. Apa itu overstimulasi? Overstimulasi adalah keadaan ketika terlalu banyak stimulus yang diterima oleh otak kita, sehingga kita merasa lelah, tegang, dan cenderung tidak produktif. Selamat datang, saya Infinity. Video kali ini akan membahas lebih dalam tentang overstimulasi. Banyak dari kita lebih suka mengalami rasa sakit fisik daripada duduk dalam pikiran kita sendiri. Contohnya, seperti orang yang menghabiskan waktu berjam-jam scroll video di sebuah aplikasi, main game hanya karena merasa bosan, dan ketika tidak ada lagi yang harus dilakukan, kebanyakan dari kita langsung mengambil ponsel kita, beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, hingga berjam-jam. Bahkan rutinitas ini dilakukan setiap hari karena kita menghindari kebosanan. Sebagai algoritma, internet memberikan kamu makan dengan konten yang tepat yang akan membuat kita tidak bosan. Overstimulasi adalah keadaan ketika kita terlalu banyak menerima stimulus dari lingkungan sekitar kita. Stimulus tersebut biasa berupa suara, cahaya, bau, rasa, atau bahkan interaksi sosial yang berlebihan. Ketika terlalu banyak stimulus yang diterima, otak kita akan merespon dengan menurunkan efisiensi dalam pengolahan informasi, sehingga kita merasa lelah, tegang, dan tidak produktif. Sebagian besar dari kita menganggap bosan sebagai pengalaman negatif, tetapi sebuah studi baru menunjukkan bahwa hal itu dapat memberikan hasil positif, termasuk peningkatan kreativitas karena memberi kita waktu untuk melamun. Dr. Mann berkata, kebosanan adalah pencarian stimulus saraf yang tidak puas. Jika kita tidak dapat menemukan itu, pikiran kita akan menciptakannya. Gejala overstimulasi bisa bervariasi tergantung individu. Beberapa gejala yang sering dialami adalah kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, gelisah, dan kurang produktif. Dalam jangka panjang, overstimulasi dapat menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, depresi, dan bahkan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala dan gangguan pencernaan. Overstimulasi dapat memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, overstimulasi dapat menyebabkan kelelahan dan kesulitan berkonsentrasi yang dapat mengganggu produktivitas dan kinerja sehari-hari. Dalam jangka panjang, overstimulasi dapat menyebabkan stres kronis dan masalah kesehatan fisik dan mental. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi overstimulasi. Kita dapat membatasi paparan stimulasi dengan mematikan notifikasi pada perangkat elektronik atau mengurangi interaksi sosial yang berlebihan. Kita dapat mencoba teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan yang dalam untuk membantu menenangkan pikiran.
Menjaga kesehatan fisik dengan olahraga, nutrisi yang sehat, dan tidur yang cukup dapat membantu mengurangi dampak overstimulasi pada tubuh. Overstimulasi dapat berdampak buruk pada kesehatan dan keseimbangan hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali gejalanya dan mengambil tindakan untuk mengatasi overstimulasi dengan membatasi paparan stimulus, melakukan teknik relaksasi, dan menjaga kesehatan fisik. Kita dapat mengembalikan keseimbangan hidup dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan kita.